Halo teman-teman, saya Graciela Damanik dari kelas 10B akan menjelaskan beberapa jenis-jenis sejarah. Berikut ini jenis-jenis sejarah, yaitu sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah lokal, sejarah sosial, sejarah politik, dan sejarah perekonomian. Sekarang kita lanjut membahas pengertian-pengertian dari jenis-jenis sejarah ini. Berikut adalah pengertian-pengertian jenis sejarah. Yang pertama, sejarah dunia. Sejarah dunia adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari seluruh rangkaian peristiwa, perkembangan, dan perubahan kehidupan manusia di berbagai belahan bumi dari masa lampau hingga masa kini. Contohnya yaitu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan di Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia hingga pada 11 Maret 2020. WHO menetapkannya sebagai pandemi global. Lanjut ke pengertian sejarah nasional. Sejarah nasional berfokus pada peristiwa, tokoh, dan proses yang spesifik untuk sebuah negara bangsa. Contohnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 23 Maret 1946 ketika rakyat dan pejuang Bandung membakar kota bagian selatan agar tidak jatuh ke tangan sekutu dan Belanda. Selanjutnya adalah sejarah lokal. Sejarah lokal adalah studi mengenai sejarah suatu wilayah seperti kota, desa, atau komunitas kecil. Contohnya yaitu Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim besar yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi dengan pusatnya di Palembang dan Sumatera. Selanjutnya, sejarah sosial. Sejarah sosial menyelidiki kehidupan sehari-hari, pengalaman dan struktur sosial masyarakat di masa lalu. Contohnya perubahan gaya hidup setelah revolusi industri. Ketika Belanda membangun jalur kereta api dan perkebunan pada abad ke-19, banyak orang desa pindah ke kota untuk bekerja. Hal ini mengubah pola sosial dari masyarakat agraris yang bergotong royong menjadi masyarakat perkotaan yang lebih individualis. Sejarah politik. Sejarah politik adalah cabang sejarah yang mempelajari peristiwa dan perkembangan politik, ideologi, institusi, gerakan, dan pemimpin. Contohnya Reformasi 1998, gerakan mahasiswa dan rakyat menuntun perubahan politik berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru Soeharto. Reformasi membawa dampak besar seperti kebebasan pers, pemilu demokratis, dan pembatasan masa jabatan presiden. Terakhir adalah sejarah perekonomian. Sejarah perekonomian adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari perkembangan kegiatan ekonomi manusia dari masa ke masa, mulai dari cara mereka memenuhi kebutuhan hidup, sistem produksi, distribusi, perdagangan, hingga kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu masyarakat atau negara. Contohnya seperti krisis moneter dari tahun 1997 sampai 1998. Nilai rupiah jatuh drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan inflasi tinggi. Peristiwa ini mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut historiografi. Historiografi ini ada 4 jenis, yaitu tradisional, nasional, modern, dan kolonial. Berikut contoh-contoh dari 4 jenis historiografi ini. Contoh tradisionalnya adalah sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, berisi kisah asal-usul kerajaan Melayu, termasuk legenda raja-raja yang dikaitkan dengan keturunan dari makhluk gaib. Contoh kolonialnya, Jan Pieterszoon Koen sebagai pahlawan VOC. Dalam catatan Belanda, Koen dipuji sebagai pahlawan dan tokoh besar yang berhasil menguasai Batavia serta memperkuat VOC. Padahal dalam perspektif bangsa Indonesia, ia dikenal kejam karena membantai rakyat Banda. Contoh modernnya, sejarah pemerintahan Soeharto. Masa pemerintahannya dikenal sebagai Orde Baru dalam tahun 1968 sampai 1998 yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi melalui repelita hingga Indonesia pernah mencapai swasembada beras.
Swasembada beras itu adalah kondisi ketika suatu negara mampu memenuhi kebutuhan beras rakyatnya dari produksi dalam negeri sendiri tanpa harus bergantung pada impor. Jadi singkatnya, swasembada beras berarti Indonesia bisa makan dari beras hasil sendiri tanpa impor. Contoh nasional, penulisan biografi tokoh nasional, misalnya Bung Karno, Bung Hatta, dan Cut Nyak dengan menonjolkan peran mereka dalam membangun bangsa. Oke teman-teman, jadi itulah contoh-contoh dari beberapa jenis historiografi ini. Sekarang saya akan membahas secara singkat dari salah satu jenis sejarah ini. Saya akan membahas sejarah dunia dengan mengambil contoh Perang Dunia yang Kedua. Perang Dunia yang Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 adalah konflik terbesar dalam sejarah modern yang hampir melibatkan hampir seluruh dunia. Perang ini dipicu oleh agresi Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler yang menyerbu Polandia. Diikuti Jepang yang memperluas kekuasaannya di Asia, serta Italia yang mendukung Jerman. Pertempuran terjadi di Eropa, Asia, Afrika, hingga Pasifik. Akhirnya, perang berakhir setelah Jerman menyerah pada Mei 1945 dan Jepang menyerah pada Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.